Happy International Women's Day from The Two Saras. Hai semuanya, hari ini dalam rangka memperingati International Women's Day, kita mau sama-sama mendengarkan nih insight-insight dari our guest speaker. Hai Kak. Hai. So, mungkin sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Nama aku Sarah Suntoso, Putri Indonesia DKI Jakarta 3 2025. Dan ada Kak Sarah juga sebenarnya. Iya. Fullnya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. And saya adalah Wakil Ketua Komisi 7 di DPR RI. Selain diri itu juga Ketua Umum dari Tunas Indonesia Raya. Dan banyak sebenarnya topiknya, jadi sampai bingung ini nyebutnya apa aja. Wakil Banyak Ketua banget. Umum DPP Partai Gerindra. Wow. Juga kalau di luar dari situ juga sebenarnya ada usaha mutiara. Wow. Ada juga bisnis untuk advising startup. Jadi anak-anak muda yang mau berkontribusi untuk bangsa dan negara, memberikan solusi, ya bantu untuk istilahnya memberikan mereka arahan maupun juga strategi. Jadi teman untuk diskusi lah pokoknya kayak gitu. Wow, jadi memang Kak Sarah ini ya, kita sama-sama Sarah ya. Sarah ini Two Saras. Two Sarahs, yes. You have a double Sarah today. Exactly. Ini dengan H tanpa Tambah H. Okay. Jadi hopefully from today's session, everyone can actually listen from your story, Kak. Hopefully. And can be inspired from your journey. Amin. Semoga. And you know, because International Women's Day, we're celebrating women's achievement and also how we can advocate for gender equality. So I Amen. think Kak Sarah ini udah narasumber yang paling pas deh buat ngomongin International Women's Day. Semoga. Okay, Kak, without further ado, I would just like to ask you several questions Sure. just to know more about you. So, I mean, you as a political leader, you also as a business leader, as a woman, as a mother, Yes. as a Wife. fighter, as a wife, Yeah. a lot of roles. Ya. How do you manage all of that? I mean, Oh gosh, no. Only by the grace of God. Nggak, Okay. tapi beneran, it's no joke. yeah. Kalau misalkan dipikir-pikir ya, secara kekuatan pribadi maupun juga sebagai manusia, honestly nggak mungkin. Kayaknya susah banget. Yep. Tapi ya betul-betul dengan berkat Tuhan and with a lot of support system. Wow, yeah. Bantuan, dukungan dari orang-orang, whether it's just my team atau dari keluarga. Yes. And here's the thing, girls, ya terutama untuk girls ya, trust me, choosing the right partner Wow. is like the number one most important decision you will ever make in your life. Kalau misalkan dapat orang, bukan dapat ya, tapi memilih, because it's a choice. Do not tell me it is not a choice, Okay. Kecuali kalau misalkan kalian kawin paksa, tolong lapor, oke? Tapi kalau misalkan kalian memilih untuk mendapatkan pasangan yang udah tahu dianya mau kalian submisif, mau kalian untuk stay di rumah, ya oke, mohon maaf salah sendiri, ya kan? Jadi I'm very very grateful saya bertemu, udah kenal dengan waktu itu masih calon suami ya, pacar ya, sekarang udah jadi suami, yang udah sangat sadar, udah sangat tahu, really understand the background, where I'm coming from, and apalagi dunia politik, Yes. which nggak semua orang bisa ngerti, apalagi mendukung untuk perempuan bisa aktif dan bahkan taking a lead role gitu ya. Kebetulan saya ketemu dengan calon suami saya itu di organisasi partai, organisasi kepemudaan. Jadi dia sangat aware, justru dia salah satu yang mendukung untuk saya bisa maju That's good. in politics. So again, support system is number one. Yes. Kalau misalkan kita mau itu bahkan even not in politics ya, even in business, tapi kita nggak didukung oleh orang-orang, even our closest family and friends. Yes. No matter how brilliant you are, trust me itu akan menjadi beban dan itu akan menjadi salah satu tantangan terbesar that you will ever face untuk kalian bisa Yeah. reach your full potential. Yes. Wow. So very powerful ya. So harus sevisi ya dan sefrekuensi. Dan tentu saja kita sebagai perempuan itu juga harus pintar karena kan ini kan it's a decision ya. Jadi, It's a decision. Yes. Jangan istilahnya tiba-tiba bucin gitu kan, terus habis itu ngambil keputusan berdasarkan perasaan saja. feeling doang gitu ya. Karena mohon maaf, feeling is not enough. Yeah. Okay, thank you Kak for
petuahnya nih. Tapi sebenarnya kan with everything that you're doing nih Kak, what actually moves you? I believe that there must be something that inspires you to push this hard for Right. all the agenda. Kayak aku dengar Kak tuh bukan cuma women empowerment, bukan cuma sustainability, but also in human rights, performing arts. So yeah, I'm like, Yeah, you got all that basically. Yes. what moves you? So a lot of the times in my mentoring gitu ya, that's a very very basic question that I ask my mentees. Bahwa susah as a mentor gitu untuk bisa membantu. Kalau misalkan diri kita sendiri nggak tahu who we are. So I always ask, lu tahu nggak lu siapa? Do you know who you are? Yeah. And that means itu bukan hanya sekedar nama saya ini, saya lahir dari sini, saya besarnya di sini, saya usianya. It's about fully realizing that, accepting it, karena itu dua hal yang berbeda loh. Mengetahui dan berdamai dengan itu. Artinya apa? Berdamai, lu lahir dengan rambut keriting. My hair is originally very very curly, okay? Kribo istilahnya. Aku harus proses untuk bisa berdamai dengan itu. Untuk kulitnya kita, is it a bit more tan? Is it white? Is it pale? White maksudnya bukan white ya, maksudnya is it paler? Is it darker? Hal seperti itu. Kalau misalkan kita bisa berdamai dan we accept bahwa kita lahir dari keluarga seperti apa, because everybody's gonna be like, yang punya bakal merasa oh my god everybody hates me because of the privilege. Kalau misalkan yang nggak punya, oh lu misalnya sirik kepada orang lain yang punya. Yeah. It is never going to end. Yeah. Gitu kan. Number one is that, and when you accept who you are, Yeah. it means also you need to understand. Lu harus tahu values lu apa. Nah, my values kebetulan. Jadi saya biasanya menceritakannya atau menjelaskannya kayak gini. Setelah tahu who you are, kadang-kadang kita mencarinya itu ada 3 hal. Passion, calling, purpose. Passion itu sebenarnya banyak yang mistake passion. Seolah-olah mereka harus all their life itu pokoknya yang itu. Gitu kan. Tapi passion itu kan bisa seasonal, musim. Mungkin kita lagi passionate tentang perlindungan hewan, misalnya gitu kan. Pokoknya bagaimana untuk bisa melindungi hewan-hewan di Indonesia. Mau itu lewat conservation atau itu memperjuangkan untuk hak-hak hewan, maksudnya pets and everything. Ada yang seperti itu. Tapi mungkin itu nggak selamanya, itu mungkin cuma berapa tahun. And then they need to find something else. Itu kan kayak seasonal gitu kan. What drives us and maybe it's not the whole life. Calling itu mungkin lebih Panjang. I say it like this. Passion itu buat diri kita sendiri, tapi calling itu pasti biasanya for others. Kita dipanggil untuk keluar dari hanya melihat diri kita sendiri, tapi ke sekeliling kita. Apa yang mungkin kita mau lakukan untuk bisa membawa perubahan where we are. Nah, di sini biasanya itu paling linked ke purpose, karena banyak anak-anak muda. Masih milenial ya. Masih muda Kak, masih muda. Thank you. Yang paling kesulitan untuk bicara tentang purpose. Kayak they don't understand what their purpose in life is. Yes. Jadi maaf ini agak muter dulu supaya to answer your question adalah what drives me, it is my passion, my calling, and my purpose in life. 3 hal itu I need to be fully aware of. Dan gini, and by the way I'm writing all of this down in a book, so mudah-mudahan nanti yang punya banyak pertanyaan lanjutan tunggu aja bukunya. Wow. Okay? Cause so many people ask me this question gitu. Jadi akhirnya ya udahlah daripada over and over again menjawab hal yang sama, akhirnya kita tunggu spill bukunya nih ya. Ini lagi spill bukunya. Yang dimana basically purpose itu seringkali orang mikir seolah-olah di ujung sana. It's something benda tuh maksudnya apakah itu posisi, jabatan. No, I love it this way ya. And I talk about this by the way di podcastnya Mary Riana. Bahwa I love when I was talking to my friend, and he's brilliant ya. Dia bilangnya gini, dia tuh orang teknis. Dia bilang, "Sar, gue nggak paham yang lu omongin dari karena filosofis banget," dia bilang. You know, it's like gue pahamnya teknis. Dia bilang. Kalau gue nyebutnya kayak gini, bentuk dan fungsi.
Kalau kita fokus purpose atau tujuan hidup itu seolah-olah bentuk. Saya mau jadi menteri, Ya. saya mau jadi CEO, saya mau jadi Forbes 30 under 30. Banyak tuh ya, gitu ya. Tertampar nih. Pokoknya achievement yang pokoknya maunya posisi bentuk. What happens when you do earn it? Terus what? And then your life udah selesai? Atau apa yang terjadi kalau misalkan itu di ujung sana dan lu lama-lama bakal menghalalkan segala cara Just to get. untuk bisa, karena itu purpose gua. Even if it hurts the people around you, even if it hurts yourself, lu pokoknya karena lu mikirnya bahwa your purpose adalah bentuk. When it's not that. Yes. Fungsi kayak gini, mobil, we know it's a car. Tapi mobil itu ada untuk apa? Kalau mobil cuma mobilnya nggak dipakai buat how it's supposed to be, it's just sitting There. not doing anything. Yes. Kan misalnya nggak ada fungsinya, Iya. right? Mobil itu kan to take us from A to C or A to B or A to Z whatever, transportation. Tapi bentuk dari mobil itu ditentukan dari fungsinya. There's no way you're gonna buy a Lamborghini if you need a car for 5 people. Wow, that's so powerful. Yes. Right? Yes. You will not buy an SUV if you want to go fast. Yes. Okay? Form follows function. Jadi saya, mau itu saya lagi di DPR, mau saya lagi sebagai aktivis, mau saya sebagai ibu, mau saya sebagai istri, it is not about where I am, but it's about why. Jadi kalau misalkan tadi what drives me, my function is simply as simple as untuk menjadi berkat, to be a positive impact to others around me. Even if bukan untuk orang 100 orang, even if it's just for my children. Kalau saya udah bisa menjadi dampak positif untuk mereka, agar mereka suatu hari kelak nanti bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi suami, istri, whatever their form will be then. Selama mereka punya fondasi yang kuat in their belief of what their purpose in life is. I can die tomorrow and be happy, istilahnya. Kok merinding loh dengernya. Karena it's so deep and it's just so true. Yes. Sorry ya, jadi kayak filosofi 101 gimana gitu, tapi no, this is that's what drives me. Wow, so I think to just sum up what you're saying, apalagi kita anak-anak muda kan yang bakal yang dengar itu, we really need to look really inside ya Kak. Yes. What's your calling, what's your purpose? Kalau enggak nanti gampang untuk be swayed, ya kan, ke bawah arus. I mean, hanya anak-anak, pemuda-pemuda yang, you know, like yourself, yang punya strong foundation and knowing who they are. Yang orang mau caci maki, mau kasih here's the thing. Kan ada perumpamaan ya, tambah tinggi. Yes, angin makin kencang. Angin makin kencang, ya kan. The higher you go, the stronger the wind gets. Dan itu jangan kalian bilang I wanna be a content creator yang famous. Well, siap-siap aja lu kira sekelas Raffi Ahmad nggak dicaci maki, you know yourself. Yes. Gitu. Jadi harus siap dengan konsekuensinya. Anyway, sorry, continue. Iya Kak, wah itu seru banget sih. Also just share a little bit, I also have an advocacy in clean water access kan di NTT. It's also, aku juga sadar sih waktu when I start something just because of my pure ambition, itu run out-nya is so fast. Yeah, kan? You get burned out. Yeah, tapi when you know that you're doing for something else bigger than you, someone that is bigger than you, higher cost, which in this case is in sustainability and water access. Tiap kali you're down, you know that the hope, there's this inspiration and people that are waiting for you, so it will sustain you for a longer period. And hopefully I can be as consistent as you guys. Amen. Yeah, but like I also wonder, pasti di perjalanan banyak banget ya, naik turun, turun naik. Tell me about it. Hello. Yeah, well, all the drawbacks and all the hurdles. Apalagi sebagai perempuan, I always see
we are disproportionately affected sometimes from one thing to another. Just in getting water aja di NTT krisis air yang lebih kena dampak kan perempuan karena perempuan harus ngambil air gitulah. So I also want to hear from your story. Maybe is there any one particular example yang wah inget banget nih ini karena because I'm a woman I experienced this that you wanna share. So I mean this is not sesuatu yang tertutup ya, maksudnya terutama bagi teman-teman yang udah mengikuti my journey for a long time, I mean they already know this. So what we have to accept adalah bahwa, and it's not just di Indonesia, ini sebenarnya di seluruh dunia, di mana kita ini memang kita sangat dikelilingi oleh budaya, because that's just the truth gitu ya, budaya when they say oh budaya patriarki, right? But it's not just as simple as that. Patriarki seolah-olah itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Mohon maaf. Women also do the same thing. Okay. Right? And it's sad karena memang udah sangat mendarah daging throughout thousands of years. Di mana pemikiran bahwa perempuan itu kodratnya itu domestik. Ranahnya perempuan tuh domestik. Like it or not, itu adalah budaya yang we grew up with that. Gitu loh. And I'm not, again, saya nggak menyampaikan bahwa itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Karena I remember when, itu lagi rame Clubhouse. Zamannya Clubhouse pas lagi COVID ya kan. All about, jadi moving on from the video and photo, akhirnya ke sound. Nah di Clubhouse itu I remember there was one room yang kita tuh lagi ngebahas again about women gitu kan. And kita lagi sharing-sharing. Ada dua sampai tiga perempuan yang sharing bagaimana pengalaman mereka yang menghambat mereka bukan laki-laki. Tapi justru, and get this, not even just random people, ibu mereka sendiri. Sesama perempuan. Yes, ibu mereka sendiri, even their mothers, because their mother grew up, dan yang mereka tahu adalah itu. Jadi, these friends of mine, ada yang udah S3, dia cerita waktu dia mau S2, ibunya yang bilang jangan. Apalagi mau S3, dibilang ngapain kamu belajar tinggi-tinggi, nanti nggak ada laki-laki yang mau nikah sama kamu. Wow, sounds so familiar ya. Halo, kan dianggap bahwa your job is to get married and have kids gitu loh. Ntar nggak ada yang kalau dari perspektif kita ya independent women, kita justru ya good, berarti itu filter natural. Dapat jodoh yang benar-benar nggak takut, nggak terintimidasi dan bahkan supporting. Karena mikirnya apa? Mendingan dapat istri yang brilliant, anak-anaknya udah pasti pinter-pinter juga dong. Karena ibunya menjaga, ibunya yang mendidik, and the mother is like a really really strong example. Tapi ada juga yang istilahnya ditahan untuk pokoknya ibunya yang nggak percaya dia bisa jadi CEO, right? And honestly speaking, ya itu banyak banget yang seperti itu, gitu ya. Bukan berarti ibu kita itu nggak sayang sama kita, tapi mereka memang besar di environment yang buat seperti mereka itu, dan mereka hanya karena saking sayang yang nggak mau anaknya itu terluka atau kecewa atau tersakiti. So in the ups and downs, jujur kadang-kadang itu yang bikin kita sangat putus asa, patah semangat adalah pada saat kita dicaci maki dan mengalami tantangan itu adalah dari sesama perempuan. Cause it's hard enough as it is gitu loh. Tapi kita juga harus judging each other so badly gitu kan. Apalagi judgingnya bukan berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan hasil pekerjaan kita, tapi berdasarkan yaitu kalau misalkan di politik nih ya, please pernah nggak politisi laki-laki ditanya, Pak bagaimana caranya Bapak balancing peran Bapak sebagai politisi, sebagai petugas partai, sebagai pengurus, sebagai ayah, dengan peran Bapak sebagai suami dan ayah? Nggak pernah seumur hidup gue denger itu. Saya nggak pernah. But the number of times itu ditanyain ke saya.
gitu loh. Karena kembali lagi perspektif dan persepsi bahwa ini realitanya bahwa memang kita itu double, triple, quadruple burden. Dan dianggap bahwa kalau sampai lu sukses di bisnis tapi lu nggak sukses sebagai istri atau You fail. ibu, you fail. Tapi ada nggak seperti itu kepada bapak-bapak? Itu kan jarang. Yes. Ada tapi jarang. Yes, yes. Nggak ada yang istilahnya bilang, oh gara-gara dianya kerja terus makanya dia sampai cerai berapa kali. Yeah. To the man, Never. Yeah. jarang. Look at all the leaders and the richest man in this world. Elon Musk, Jeff Bezos, and all the others. Ada nggak yang sampai caci maki mereka gara-gara mereka so focused on their work? Yeah. Sampai, oh gara-gara itu jadinya. Tapi kalau misalkan perempuan, nggak usah sampai ukuran mereka, ukuran kita aja udah dicaci maki. Yeah. Karena kembali lagi pemikirannya adalah the first tugas pertama seorang perempuan Jadi itu. Sehingga penilaian penghakiman terhadap perempuan yang tidak mengutamakan itu wow. Yeah. That's luar Jadi biasa. berasa. Anyway, jadi itu yang I think for me is the biggest hurdle dan itu menjadi PR bagi kita, generasi kita supaya we don't do the same thing to our children. But I really love how you lay it out ya. Mungkin kadang ini kita lihat sehari-hari tapi kita karena terlalu mendalami ini kita sampai nggak berasa. If no one's actually pointing out, right? Yeah. We just accept it. We just accept it and we just live by. So I hope today dari sharing hari ini dengan Kak Sarah, kita juga bisa reflect back ya. I mean in this International Women's Day, it's not only celebrating but also, and ini bukan hanya isu Indonesia ya. Yeah. Ini kan soalnya lagi rame soal kabur aja dulu gitu ya. Guys, everywhere. It's everywhere gitu loh. Betul. Ya, jangan lu pikir the grass is greener on the other side. Yeah, I mean aku juga kemarin juga pulang S2. Well, I also saw similar stuff as well there lah. Jadi aku setuju dengan Kak Sarah. And tapi ya kan jangan ternina bobo dengan apa namanya? Film-film. Ya, betul. It's just a film. Tapi ya talking about how women sebenarnya bisa jadi hurdle paling besarnya gitu ya. Tapi aku bersyukur banget sih Kak, kayak sekarang kan aku jadi ikut Join Putri Indonesia, they're giving us the platform dan teman-teman putri-putri lain tuh very supportive. Jadi mungkin salah satunya juga bisa ikut kegiatan-kegiatan positif or meeting like-minded people gitu ya. Karena dengan begitu kalian akan ketemu support system, perempuan-perempuan yang juga mau maju, yang punya pemikiran terbuka, dan dari situ kita baru lihat the force is so strong ya Kak, and it keeps you just going. Kalau misalnya kita di sekelilingnya dengan yang masih belum terpikir seperti itu, pasti apa ya kita juga jadi lama-lama terdemotivasi gitu. Dan mungkin ini nggak terlalu, it's not really populer ya kalau saya menyampaikan ini ya. Tetapi you have to be very picky about who you surround yourself with. Bukan berarti lu sombong ya. Ini karena pernah saya sampaikan kayak gitu, ada yang bilang lu sombong banget sih Sar gitu. No, that's not about that. Karena memang nggak semua orang punya values yang sama. Gitu loh. And kalau misalkan kita mau sukses, and honestly ini kan kayak ada in my church di gereja saya itu ada satu perumpamaan yang selalu dibilang, show me your friends and I'll show you your future. Istilahnya kita diingatkan bahwa siapa aja yang we choose ya, yang kita pilih untuk berada di sekeliling kita, itu kan influence-nya terbesar di kita. Itu yang perkataan mereka yang kita makan sehari-hari. Kalau kita ya kan dibilang toxic ya kan. Oh ya kan, banyak toxic relationship. Ya iya, ngapain lu sampai jungkir balik hanya untuk pleasing someone yang dia nggak support lu gitu loh. Jadi kalau misalkan beda ya dengan misalnya mereka peduli, terus mereka kasih masukan, kritik yang membangun, kritik yang membangun, elunya yang nggak bisa, you're not big enough to see that. Itu beda. Tapi kalau misalkan kayak toxic yang dikit-dikit tuh mereka bring you down, dikit-dikit mereka kayak udahlah ya ngapain sih kita kayak gitu, udah ini tempatnya kita kayak gini. Tapi kalau justru kita surround with people yang lift us up gitu loh, yang saling mendukung. As you said, your community really matters. Dan
juga harus nyari komunitas yang, I put it this way, if ever I have a choice untuk milih antara di ruangan di mana I'm the smartest dan di ruangan di mana I'm the dumbest, saya akan Which milih is di the ruangan second yang I'm dumbest. So you can Karena learn, ya. supaya bisa belajar. And istilahnya kayak, lah gue maunya untuk bisa naik ke situ kok. Gue maunya supaya gue punya influence itu kok. Ya gue harus belajar dari mereka yang udah walk the path before gitu loh. Yang udah walk the walk before. Jangan sama mereka yang cuman komplain doang karena nggak pernah ke situ. Kita bakal belajar. Kita bakal kayak mereka gitu juga. Kita jangan bakal sesama ya cuman ini aja muter aja Lagi. komplain aja gitu kan. Ya. Jadi I think that's a very important point ya Kak untuk kita bisa sustain. But okay, we already talk about the struggles, right? Yeah. But also let's see the bright side. I think the Bright past side. the past decade we see a lot of improvements. Yeah. Ya kan pasti dari perjalanan waktu, especially to the women who came before us that paved the way. We are also celebrating today bagaimana kita walaupun hari ini International Women's Day, but we're still keep on pushing, Yeah. right? Tapi from all of the things that you've seen so far, Kak, what would you want to say to the younger generation, especially to women? What are their call to actions, especially Kak Sarah udah seen quite a lot lah ya with what's happening, the process. Yeah. What do you want to say to the young I girls? think I'll focus on two things karena kalau misalkan itu banyak banget ya. Nanti baca bukunya aja. Dan tadi kan sebenarnya udah banyak juga ya. So yes. please definitely about what I mentioned tadi ya. Tapi yang pertama, cause you mentioned about the women that walk before us gitu ya. Kita ini jangan sampai sombong ya. Maksudnya kayaknya kita kalau lagi usia muda gitu gampang banget we think that we know everything about the world. Karena kita feel like harusnya kan kayak gini, nggak kayak gitu. And, know it all lah jadinya. Padahal one thing that I've learned selama saya ada di politik praktis, bahwa not everything is as it seems. Dan the more I know that I don't know anything. Yeah. Ini I mention juga waktu itu di Mary Riana, bahwa karena apa? Kan that's why kan dibilang bahwa padi berisi pasti makin merunduk. Lebih berisi, lebih menunduk. It's so true. Karena then the humility datang dari kesadaran bahwa memang kita tuh nggak tahu apa-apa. That there are many people. Bisa aja kita menghakimi mereka kayak itu kayak gitu, harusnya nggak kayak gitu, harusnya kayak gini, bla 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 bla. Don't judge, because you do not know what they went through to get to where they are. Lu nggak tahu apa yang mereka harus korbankan untuk mereka ada di, and you know what? Dengan pengorbanan mereka kita bisa ada di sini sekarang. Yes. Terlepas dari kita setuju atau tidak dengan their points of view atau their stances, tapi minimal hormatilah senior-senior kita yang dimana mereka did what they could when they could. Yes. Gitu loh. Jadi menghormati. Jangan including sombong, our mothers ya, juga yang mau itu our mothers, mau itu tokoh-tokoh yang kita lihat yang ada di politik, di bisnis, whatever they stand behind, tapi minimal sebagai seorang perempuan, let's learn to support each other, gitu kan. Apalagi menghormati mereka yang sudah membuka jalan untuk kita. Yang kedua, I would say jangan khawatir tentang dunia ini harusnya kayak gini. No. Be the change you want to see in the world. Look in the mirror. Nggak usah fokus untuk istilahnya mencoba merubah orang lain. Orang lain urusan orang lain. Tapi bagaimana lu bisa fokus pada diri lu sendiri. Kalian bisa fokus pada diri. Bukan berarti kalian selfish atau inward looking. Tetapi punya kesadaran dan mau untuk bagaimana untuk memperbaiki diri, bagaimana untuk bisa belajar, berevolusi, beradaptasi, bagaimana untuk bisa live life yang not just about ourselves gitu kan. And I promise you, kayak tadi kalau misalkan kita melihat di luar dari kita pasti dapat drive lebih. Dan sebagai seseorang yang I'm a major depressive disorder and anxiety disorder. Justru pada saat kita fokusnya kepada diri kita, kepada permasalahan yang kita hadapi, that problem seems like tremendous.
Tapi kalau kita mulai melihat di luar dari permasalahan kita dan melihat the condition and the situation yang dialami orang, not invalidating your feelings ya. Your feelings are valid. I want to validate that. You have a right to feel whatever you feel. Kalau misalkan memang sedang sedih ya sedang sedih. Tetapi jangan lupa hidup ini lebih dari sekedar untuk itu. And when you open up your mind and your wawasan, believe me, you will find fulfillment. Kalaupun bukan contentment, minimal fulfillment. Bahwa hidup lo itu bermakna. Dan sudah ada artinya untuk orang lain. Even if it's just for your own son or daughter or your children. You are their world gitu loh. Tapi again, for those yang belum punya suami, belum punya anak, choose wisely. Choose wisely. Choose wisely. Wah, thank you so much Kak. I think I can just sit here for hours listening to you. Karena kayak, I just love, kadang kan kita ngobrol tuh, oh yeah, you have to do this, let's inspire other women. Tapi sometimes we need to go deeper than that. We need to understand the root cause of everything. So thank you so much Kak for your time. Thank you. And yeah. And all the best. Thank you. Nanti datang ya Kak. But yes, I think I just want to say thank you so much for listening today. Hopefully this session could inspire you or at least can motivate you to understand better yourself ya. Jadi hari ini your purpose, your calling. And yeah, I just want to say Happy International Women's Day from Sarah and Sarah. And yeah, stay tuned. Hopefully we can have another session. And thank you so much. Bye-bye.